Akhirnya kita sudah nyobain Vario 125 terbaru, terutama yang versi street ini. Nah, buat kalian yang belum nonton versi Indonesia, bisa klik dulu link yang di sini. Dan kalau pengen tahu resep kendaraannya, kita bahas di video yang ini. Kalau kita ngomongin soal styling, emang ini motor ini tuh stylingnya beda banget kalau dibanding Vario yang biasa, terutama di area stangnya, karena nggak ada covernya kayak Vario 160 yang tipe standar ya. Udah kita juga udah menggunakan body yang desainnya baru yang ada aura-aura Vario 160-nya. Nah, buat yang di Vario Street ini, dia stangnya nggak cuma sekedar telanjang aja, tapi stangnya itu lebih tinggi, lebih lebar, dan juga lebih mundur ke arah pengendaranya. Makanya dia ini bikin rasa berkendara yang beda sih. Jadi stang itu rasanya kayak deket ke arah pengendara. Kemudian juga dia stangnya ini tuh nggak terlalu naku ke dalam dan lebih lebar. Efeknya apa? Tentu aja bikin rasa berkendara itu kayak lebih sigap. Mungkin kalau kalian yang pernah naik beat street mungkin lebih familiar dengan karakter berkendara yang ini. Jadi stangnya tinggi, lebar, nggak terlalu nusuk ke arah pengendara, sehingga rasanya tuh lebih santai, lebih rileks, pundaknya oke, lengannya juga oke, dan juga saat belok patah, nah jadi nggak terlalu kena sama dengkul ya, buat yang posturnya 170 cm. Selebihnya kalau buat posisi kaki nggak ada beda, decknya untuk ukuran sepatu 43 nggak ada beda jauh, joknya juga nggak berubah, tingginya nggak berubah, desainnya nggak berubah, dan rasa busanya yang sedikit keras itu masih kerasa juga di sini. Kemudian untuk Vario Street ini emang dia sedikit lebih berat ya, kurang lebih 1 kg lebih berat, 1-2 kg lebih berat kalau dibandingkan dengan Vario yang tipe standarnya. Cuma so far kalau kita ngerasain handling di area test ride tadi, nggak ada beda sih. Jujur motor ini rasanya masih sigap, masih enteng, masih presisi, dan masih gampang banget buat dikendalikan gitu ya. Walaupun kita tadi melewati jalan siken yang lumayan wat-wat gitu, yang lumayan patah, ini benar-benar bisa ngerebah, bisa belok sampai gesrot standar tengah dan standar sampingnya. Dan dari segi kaki juga nggak berubah. Jadi buat di depan, velgnya nggak berubah, disnya nggak berubah untuk varian ini. Juga bannya masih pakai ukuran 90/80 dari Federal buat yang depannya, sedangkan yang belakangnya juga dari Federal juga dengan ukuran yang sama seperti varian sebelumnya, itu 100/80. Ini udah cukup banget buat bisa membuat Vario ini tuh rasanya bisa belok sampai rebah dan gesrot-gesrot gitu. Kemudian kalau dari rasa berkendara mesin juga kami rasa nggak ada banyak perubahan ya, dimana motor ini tuh 125 cc, masih mumpuni banget powernya, dan juga masih punya tenaga dan akselerasi yang cukup banget buat dipakai sehari-hari gitu. Oh ya, jadi ngomong-ngomong handling, rasa berkendara suspensinya juga nggak beda jauh. Depannya masih lembut, belakangnya masih agak sedikit stiff tapi masih dalam batas aman. Dan buat Vario 125 terbaru ini, dia sama sekali gak menggunakan rangka shaft, jadi masih menggunakan rangka underbone atau pipa steel seperti Vario 125 di versi sebelumnya. Seperti itu. Habis ini kita coba bahas untuk yang Vario tipe basicnya. Dan ini dia untuk varian 125 versi 125 yang CBS ISS. Jadi di bawahnya Vario Street ada CBS ISS, dan di paling bawahnya tuh CBS yang paling murah yang 24 jutaan. Nah, di sini sebenarnya dari segi fitur-fitur sebenarnya masih mirip-mirip. Desainnya juga masih kental banget aura Varionya yang lancip-lancip, yang juga lampunya sipit-sipit. Cuma di sini ada improvement. Jadi selain lampunya, ada improvement di reflektornya yang bikin sorot cahayanya lebih bagus, di RL-nya lebih baru, model air scoop-nya di sini baru, kemudian juga bodinya di sini nih. Bodi yang belakangnya sini aura Vario 160-nya berasa banget, dan juga stop lamp belakangnya yang sekarang stop lampnya itu cuma ada satu titik di tengah aja gitu. Beda sama yang sebelumnya kalau titiknya itu banyak, kalau ini cuma satu titik di tengah aja. Sementara spatbor belakangnya masih sama, model tiang begini, sennya juga masih sama, model LED yang udah bagus banget desainnya. Dan untuk mesin, dia ini nggak banyak perubahan, justru hanya ada bobot yang lebih ringan, yaitu di cover CVT-nya, di swing armnya, dan sementara untuk crankcase-nya masih ada di bawah nih, jadi lebih aman kalau kena posisi tidur gitu ya, karena ada engine mounting bawahnya yang melindungi mesin ini. Kemudian rangkanya
non SAF pastinya. Jadi rangkanya udah pipa underbone, masih sama kah varian sebelumnya, tenang aja. Terus yang baru dari sini paling apa ya? Speedometer masih sama juga, hanya saja ada ini sama kayak di Street juga, lacinya lebih dalam, lebih lebar, ada USB Type-C dan ada penutupnya seperti ini. Gitu. Untuk speedometer masih full digital, negatif display, isinya masih sama, ada speedometer, ada trip, ada jam, ada trip A, trip B, average fuel consumption A, dan ada voltmeter, dan juga ada beberapa lampu indikator di atas. Sementara untuk di stangnya ada ISS, ada starter, ada klakson, ada sen, ada lampu jauh, lampu dekat, ada rem belakang, dan juga berikut dengan parking brake sistemnya. Ya, gampang banget dipakainya. Begitu. Dan yang paling membedakan dari Street tentu aja adalah stangnya nih. Kalau yang ini masih mempertahankan banget rasa Varionya, yang mana stangnya kerasa rendah. Sudut stangnya ini dia tuh ke depan, tapi tekukannya tuh ke belakang banget gitu. Jadi rasanya tuh kayak rasa sporty, tangan tuh diajak seolah-olah pengen begini nih. Nah, buat tuck in gitu. Jadi rasanya lebih resiko dibandingkan dengan yang Street. Mungkin kalau yang Street untuk kebutuhan touring lebih enak, kebutuhan sehari-hari karena stangnya lebih tinggi, pundak kita lebih tegap. Nah, kalau ini tuh buat anak muda yang ingin lebih ada jiwa mudanya gitu, biar lebih terekspos seperti itu. Selebihnya nggak beda, kayak kaki, rem, mesin masih sama aja. Jadi kalau hampir seperti itu, rasa berkendara untuk Vario 125 kita udah nyobain yang versi standar, baik yang CBS, CBS ISS, maupun yang paling mahalnya ada CBS ISS Street yang stangnya telanjang dan lebih tinggi. Menurut kalian, stylingnya bagus yang mana? Kalau saya sih rasa berkendaranya lebih suka yang Street, tapi kalau untuk urusan styling kayaknya lebih cakep yang ini ya, yang ada cover stangnya gitu. Coba kalau kalian komentar di bawah seperti apa tanggapannya soal motor yang satu ini. Kalau gitu makasih yang nonton, jangan lupa like, di subscribe channel Motor Indonesia, dan sampai jumpa di video selanjutnya.